hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara Bapak Daryanto, teman, meninggal dunia. Bapak Daryanto lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1969 dan meninggal dunia kemarin pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Jadi usia dari almarhum Bapak Daryanto mencapai 53 tahun. Bapak Daryanto meninggalkan seorang istri yang bernama Apriliani atau Ibu Yani. Bapak Daryanto belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehova dan juga rutin dalam menghadiri acara pertemuan ibadah setiap minggunya. Bapak Daryanto beriman sehubungan dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Apapun yang diajarkan di dalam Alkitab, Bapak Daryanto mengimani itu semua. Sehubungan dengan hal apa yang diimani oleh Bapak Daryanto ini? Yang pertama, sehubungan dengan Allah yang benar. Allah yang benar yang bernama Yehova. Dan juga Yesus Kristus, kerajaan Allah dan juga maksud tujuan Yehova sehubungan dengan umat manusia dan juga bumi ini. Memang tidak bisa dipungkiri, pada waktu orang yang kita sayangi tidur dalam kematian, perasaan sedih itu pasti. Apa yang terjadi pada Ibu Yani ditinggal orang yang dikasihi, almarhum Bapak Daryanto, ini meninggalkan kesedihan yang luar biasa, guncangan emosi yang benar-benar besar, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu bahkan bisa terjadi, dan itu akan terjadi. Kita akan meneteskan air mata pada waktu orang yang kita kasihi meninggal, dan itu sesuatu hal yang wajar dialami oleh setiap manusia yang ditinggal orang yang kita kasihi yang sudah meninggal dunia. Apa yang Ibu Yani rasakan sekarang, perasaan sedih, mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekalian, para pelayat dan juga saudara-saudari juga pernah mengalami hal yang sama. Kesedihan yang luar biasa. Bu Yani, saya pun juga pernah merasakan hal itu. Ketika ditinggal orang yang kita kasihi, yang hidup dalam kematian seperti halnya almarhum Bapak Daryanto pada kesempatan siang hari ini. Dan ini sesuatu hal yang wajar. Kenapa hal ini wajar? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus Kristus pada waktu hidup di bumi sebagai manusia yang sempurna, Yesus juga mengalami hal yang serupa. Kesedihan luar biasa dialami Yesus ketika Yesus mendengar berita akan kematian sahabat karibnya. Coba saudara dan saudari bisa membuka di Yohanes 11, Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35 mengatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya juga menangis, hatinya menjadi sedih dan dia terharu. Dia berkata, "Di mana kalian membaringkan dia?" Mereka menjawab, "Silakan lihat, Tuhan." Yesus meneteskan air mata. Jadi kalau saudara dan saudari perhatikan di Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, pada waktu Yesus mendengar berita sahabat karibnya yang bernama Lazarus meninggal, pada waktu melayat, Yesus melihat sekelilingnya orang-orang yang ditinggal mati oleh Lazarus, mereka pada menangis. Dikatakan orang Yahudi yang datang bersamanya juga menangis. Apa yang ditunjukkan oleh sikap Yesus? Yesus memiliki empati. Dikatakan hatinya menjadi sangat sedih dan dia terharu.
Dan di ayat 35 mengatakan Yesus meneteskan air mata. Jadi manusia yang sempurna seperti halnya Yesus juga merasakan kesedihan yang luar biasa akibat orang yang kita kasihi meninggal, seperti halnya almarhum Bapak Daryanto yang meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Yani. Apa yang terjadi pada Ibu Yani, kesedihan ini juga bisa jadi kita rasakan pada waktu orang yang kita kasihi meninggal. Pada waktu mendengar hal itu, Yesus mengetahui bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk menghibur orang-orang pada waktu itu, khususnya keluarga, sahabat dari Lazarus termasuk Maria. Yesus akan melakukan salah satu mukjizat yang luar biasa pada waktu itu, yaitu berupa kebangkitan. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, Yesus tahu bahwa perasaan sedih yang Yesus alami, perasaan sedih yang Yesus rasakan itu harus keluar. Maka di ayat 35 Yesus mengatakan, Yesus meneteskan air matanya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kesedihan luar biasa dialami Yesus. Tapi kita mengetahui di ayat-ayat berikutnya, Yesus menghampiri kuburan dari Lazarus dan Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Dengan berbalut kain, Lazarus keluar. Dan orang-orang pada saat melihat mukjizat yang luar biasa itu sehubungan dengan kebangkitan, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bersukacita. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini mencerminkan apa yang akan Yehuwa lakukan sebagai pribadi yang maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar. Allah Yehuwa benar-benar peduli kepada orang-orang yang berduka, seperti apa yang dialami oleh Ibu Yani pada siang hari ini, ditinggal sang suami almarhum Bapak Daryanto. Allah Yehuwa berjanji akan ada satu kebangkitan di masa depan. Yehuwa sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai pribadi yang berhikmat, yang memiliki sifat keadilan dan juga kasih dan kuasa, memiliki segala sesuatu dan bisa membangkitkan orang yang tidur dalam kematian. Nah, sebelum kita mengetahui apa janji Yehuwa, kita akan lihat dulu sehubungan dengan mengapa manusia menjadi mati. Mengapa orang baik seperti halnya Pak Daryanto meninggal dunia? Kematian ini bukanlah maksud tujuan Allah yang semula untuk menciptakan manusia. Tujuan Yehuwa bukan melihat manusia menjadi sengsara dan mati. Bukan seperti itu. Tujuannya adalah agar manusia bisa menikmati kehidupan dan juga berbahagia. Nah, kenapa manusia menjadi mati? Kematian di dalam Alkitab memperlihatkan dengan jelas bahwa itu akibat ketidaktaatan Adam, manusia yang pertama yang memberontak melawan Allah, melanggar perintah Allah. Maka di Yohanes 5 ayat 12 mengatakan bahwa segala sesuatu keturunan Adam ini juga akan mewarisi kematian. Seperti halnya Pak Daryanto yang sudah meninggal, ini karena dosa warisan dari ketidaktaatan Adam, memberontak melawan Allah itu. Nah, bagaimana dengan keadaan orang mati? Kalau Bapak Ibu dan juga saudara-saudari perhatikan di Pengkhotbah 9 ayat 5, bisa Bapak Ibu buka Alkitab di Pengkhotbah 9 ayat 5, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang sudah meninggal? Orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak ada imbalan lagi bagi mereka, karena semua yang bisa diingat tentang mereka sudah dilupakan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mempunyai kenangan, mereka tidak mempunyai hikmat, dan apapun yang sudah ia lakukan semasa hidupnya itu akan hilang, akan sirna, akan musnah, dan tidak akan diingat-ingat lagi. Dan tidak ada jiwa yang hidup setelah kematian. Nah, ini yang diajarkan Alkitab sehubungan dengan bagaimana keadaan orang mati.
tidak ada jiwa ataupun roh yang masih hidup setelah seseorang mati. Karena orang mati tidak sadar sama sekali. Nah, sekarang apa harapan bagi Pak Daryanto yang sudah tidur dalam kematian? Coba kita buka Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Jangan heran dengan hal ini, karena suatu saat nanti semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan keluar. Orang-orang yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup abadi, sedangkan yang berbuat buruk akan dibangkitkan untuk dihakimi. Seperti halnya Lazarus, pada waktu Yesus membangkitkan, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar. Nah, di masa depan, Yehuwa memberikan harapan kepada orang-orang yang tidur dalam kematian, seperti halnya Bapak Daryanto pada saat ini. Pak Daryanto akan mendengarkan suara Yesus dan akan dibangkitkan di masa depan. Nah, ini harapan dan janji yang tertulis di dalam Alkitab. Allah Yehuwa pribadi yang maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, akan membangkitkan Pak Daryanto di masa depan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah yang benar yang bernama Yehuwa. Yehuwa melalui Yesus akan membangkitkan Pak Daryanto di masa depan, dan kebangkitan Yesus sendiri ini menjadi jaminan kepada kita sehubungan dengan harapan itu sendiri. Nah, sekarang kenapa kita pada kesempatan siang hari ini datang ataupun hadir untuk melayani? Coba Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari bisa membuka di Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Aku melihat hal lain lagi di bawah matahari, bahwa yang cepat tidak selalu menang lomba, yang kuat tidak selalu menang perang, yang berhikmat tidak selalu punya makanan, yang pintar tidak selalu menjadi gajah, dan yang punya pengetahuan tidak selalu menjadi sukses, karena semuanya terpengaruh oleh waktu dan kejadian yang tidak terduga. Ada frasa yang menarik, semuanya terpengaruh oleh waktu dan kejadian yang tidak terduga. Jadi pada waktu kita menghadiri acara pemakaman pada malam hari ini akan mengingatkan kita betapa singkatnya dan tidak pastinya kehidupan kita. Maka kematian ini, apa yang dialami oleh Pak Daryanto dan kita hadir pada kesempatan kali ini, membuat kita memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan kehidupan kita. Melalui jalan hidup kita bisa membuat nama baik di hadapan Allah dan juga menyucikan nama Yehuwa melalui dinas kita yang bersemangat kepada Allah Yehuwa dan juga tingkah laku kita yang baik. Jadi harapan kebangkitan ini menggerakkan kita untuk belajar Alkitab dan melakukan kehendak Allah. Jadi pada dasarnya Alkitab memberikan harapan yang pasti kepada kita, bahwa apa yang dialami Bapak Daryanto pada kesempatan hari ini, hidup dalam kematian, di masa depan Allah Yehuwa melalui Yesus Kristus akan membangkitkan. Ini harapan yang pasti, ini harapan yang tidak bisa berubah, dan Yehuwa akan melakukan hal itu. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan, bisa yakin sepenuhnya bahwa Allah yang benar bernama Yehuwa akan membangkitkan Pak Daryanto di masa depan. Terima kasih.